Dan pemirsa untuk membahas berita viral oknum PNS yang diduga menggoda YouTuber asal Korea Selatan. Kita sudah terhubung dengan pengamat media sosial, ada Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Oke baik, pemirsa kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dan kita akan menanyakan langsung kepada Mbak Devi. Ini cukup menarik sekali Mbak Devi terkait dengan kasus yang sedang viral ini. Selain sudah ada keterangan dari pelaku dan juga kita sudah menemukan bahwa sudah ada bukti otentiknya begitu dari akun YouTube tersebut. Tapi untuk yang pertama mungkin dapat Anda bahas terlebih dahulu bagaimana penilaian Anda terkait dengan kasus ini Mbak Devi. Ya, pertama ini memang menjadi sebuah gejala yang tanda kutip bukan hal baru dalam konteks bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan, gitu ya. Bahwa perempuan itu semestinya dimuliakan, ditempatkan dalam posisi terbaik, perempuan dari manapun. Kita tahu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini setiap tahun selalu meningkat, anaknya anak perempuan lagi. Nah, itu merupakan data yang sebenarnya juga masih sangat sulit diperoleh data utuhnya mengingat tidak banyak orang yang melaporkan. Biasanya yang melaporkan adalah ketika sudah mengalami tingkatan kekerasan atau pelecehan yang sudah tidak dapat ditolerir. Tapi dugaannya, gitu ya, sebagaimana tren di dunia juga, dugaannya bentuk kekerasan atau pelecehan yang tidak selalu fisik, artinya ada yang juga sifatnya psikis, melemahkan, tidak menghormati dan sebagainya, itu sangat mungkin terjadi dan banyak orang tidak melaporkan. Nah, ekspresi ini yang menurut hemat saya salah satunya terekam dalam kejadian yang viral ini. Jadi viral ini bukan hanya persoalan tidak hadirnya penghargaan terhadap turis asing, bukan. Ini akarnya jauh lebih dalam, yaitu bagaimana penghormatan, penghargaan, dan pengakuan bahwa perempuan sudah semestinya diperlakukan dengan baik, dimuliakan, itu belum terjadi bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Ini juga gejala yang juga terjadi di seluruh dunia, bahkan negara super maju seperti Amerika yang 2012 saja masih ada kasus yang dengan hashtag yang sangat mendunia yang namanya Me Too gitu ya. Nah, ini menjadi PR gitu ya, menjadi PR kemanusiaan bagi setiap orang, khususnya bagi laki-laki yang punya PR untuk menunjukkan, kaum Adam ini punya PR untuk menunjukkan bagaimana ke depannya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, bukan hanya karena ini perlakuan terhadap turis Korea, tapi bagaimana dengan perempuan yang setiap hari di jalanan bahkan di balik pintu rumah yang sangat tertutup juga mengalami perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, yang sangat merugikan secara mental dan sebagainya. Mbak Devi, tanpa kita mengurangi bagaimana cara memperlakukan perempuan begitu, apalagi tadi sempat ada statement yang memang sangat tidak mengenakan ataupun tidak sopan. Tapi dengan fenomena viral, karena video ini pun viral karena diunggah ke akun YouTube-nya Jia, apakah ada momen memanfaatkan atau ada unsur kesengajaan bahwa YouTuber ini resah? Bagaimana menurut Anda, Mbak Devi? Ya, kalau masalah YouTuber itu resah, ya itu satu hal yang alamiah. Apa yang dia alami tentu dia merasa tidak nyaman. Tapi yang perlu kita pastikan adalah mudah-mudahan dengan reaksi cepat dari instansi yang kemudian mempekerjakan individu tersebut, ini mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana bahwa seharusnya semestinya orang tersebut tidak mewakili kehangatan, keramahan masyarakat kita terhadap orang asing. Jadi perlu kita bedakan, ada dua hal yang perlu dibedakan. Satu, perlakuan laki-laki terhadap perempuan. Satu, perlakuan masyarakat kita terhadap turis. Kita tahu kita salah satu negara dengan kehangatan yang luar biasa secara hubungan manusia dengan manusia, yang ini saya yakin sudah banyak bangsa yang mengakuinya. Dan saya optimis 1-2 kejadian seperti ini mudah-mudahan tidak perlu ada lagi, itu tidak akan mengurangi penilaian-penilaian orang-orang yang sudah punya pengalaman yang positif terhadap kehangatan dan keramahan masyarakat kita. Tapi PR besarnya adalah sekali lagi, jangan ketika hanya turis yang turis perempuan yang kemudian mendapatkan perlakuan demikian lantas kemudian viral dan semua orang peduli, tapi apa yang terjadi tiap hari di negeri ini terhadap perempuan-perempuan yang masih tidak dihormati, diperlakukan layak, kemudian orang tidak banyak bicara.
Nah, karena kasus viral ini, Mbak Devi, dan ini kan merupakan sesuatu hal yang meresahkan begitu ya. Tapi ini juga merupakan sebuah resiko yang didapatkan pada zaman sekarang begitu ya, di mana reaksi netizen ini, respon netizen ini begitu hebatnya dan sampai-sampai ada teror kepada terduga pelaku maupun kepada pihak keluarga. Bagaimana Anda merespon hal ini? Ya, apa namanya, bentuk boykot sosial seperti ini gitu ya, ini memang menjadi satu hal yang menarik dalam konteks Indonesia. Karena memang masyarakat kita kan lagi-lagi, saya mengulangi, riset yang tidak pernah lagi diumumkan oleh pembuat risetnya di tahun-tahun berikutnya 2021, bahwa masyarakat kita dinyatakan sebagai masyarakat paling kasar atau tidak sopan se Asia Tenggara, ini kembali terbukti. Artinya memang apa namanya, pelajaran tentang etika di ruang digital itu memang juga menjadi PR yang lain lagi terhadap seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mungkin termasuk saya. Karena untuk hidup di ruang digital sudah ada rumusnya yang sebenarnya dibuat oleh pemerintah, namanya bersama teman-teman Siberkreasi, Japelidi, yaitu namanya adalah CABE. Orang hidup di dunia digital tidak cukup hanya memiliki C, cakap, artinya keterampilan, tapi dia juga harus tahu aman atau tidak apa yang dia katakan, dia perbuat dan sebagainya. B-nya harus berbasis budaya, E-nya adalah etika. Kalau CABE ini diterapkan, insya Allah kehidupan di dunia maya juga akan berlangsung dengan aman dan nyaman untuk semuanya, bukan hanya untuk 1-2 individu. Oke, baik. Banyak sekali PR, tentunya kita juga perlu bijak dan juga perlu cerdas untuk menggunakan media sosial, terutama dengan adanya kasus ini. Semoga tidak terjadi kembali. Terima kasih banyak atas informasi dan juga pandangan Anda, Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.